Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini di hadapan saya sudah terdapat komponen CVT, Vibel Kit 1 set dan rumah roller. Namun hari ini saya akan coba menjelaskan spesifik tentang bagaimana cara pemasangan roller pada Vario Karbu tahun 2010 yang tepat, yang benar, agar komponennya terpasang dengan baik, awet, dan tidak merusak komponen terkait seperti rumah rollernya itu sendiri atau rollernya itu juga. Oke, ikuti terus sampai selesai agar bisa menambah wawasan seputar dunia otomotif, terutama sepeda motor Honda. Lebih spesifiknya bagaimana cara pemasangan rumah roller dan rollernya itu sendiri yang benar. Oke, yang pertama, kalau kita perhatikan, ini adalah roller teman-teman. Lalu bagaimana cara pasangnya? Yang pertama, kita harus menentukan kalau lihat diameter, ada lubang di dalam seperti ini, ada bagian yang terbungkus, itu bagian stopper ini teman-teman. Terus sebaliknya ini bagian non stopper. Posisinya tidak boleh bolak-balik atau terbalik. Lalu bagaimana cara pemasangannya? Perhatikan satu demi satu dan apa alasannya kenapa harus tidak boleh terbalik. Oke? Ketika motor hidup atau mesin berputar, poros engkolnya, putaran poros engkol itu nanti akan menggerakkan rumah roller yang pada intinya pergerakannya adalah berlawanan arah jarum jam. Secara otomatis gaya dorong roller itu secara otomatis akan membentur pada bagian rumah roller, bagian sisi yang ini teman-teman, yang bagian stopper. Jadi secara logikanya pemasangan roller itu harus bergerak atau mengarah pada arah jarum jam teman-teman. Jadi nanti kalau putaran rumah rollernya bergerak berlawanan arah jarum jam, artinya bagian stopper atau bagian yang tertutup kita diarahkan berlawan arah, yaitu menghadap ke sebelah lawan atau searah jarum jam pemasangan untuk rollernya bagian stopper atau bagian tertutup seperti ini teman-teman. Ya, ini bagian tutup kita pasang seperti ini, semuanya harus searah jarum jam. Sebenarnya kalau pergerakannya nanti kalau kita putar searah jarum jam teman-teman. Namun kalau putaran rumah rollernya itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Oleh karena ada gaya dorong, jadi kalau pemasangannya terbalik, secara otomatis yang non stopper itu kan posisinya terbuka. Secara otomatis itu ada diameter dalam yang berupa besi. Jika jangka panjang, karena bagian non stopper terbuka dengan besi, nanti akan mendorong berbenturan terus dengan rumah roller. Secara pemakaian jangka pendek sih nggak terlalu ngaruh, tapi jika jangka panjang nanti akan membuat rumah rollernya terkikis secara pelan-pelan. Rollernya juga akan cepat aus juga teman-teman. Terus yang paling ekstrim adalah nanti ketika dipasang mesin hidup, biasanya ada potensi untuk bunyi kletak-kletak ketika langsam, putaran langsam maka bunyi kletak-kletak. Itu salah satunya karena efek dari pemasangan roller yang tidak pas, atau mungkin terbalik, atau malah bolak-balik nggak beraturan, tidak searah seperti ini teman-teman. Jadi pemasangannya tepat itu paling penting. Terus yang kedua adalah pisletnya teman-teman. Kalau pislet ini pemasangannya adalah posisinya longgar, ini teman-teman. Nah, ini kencang teman-teman. Kita udah kondisikan pisletnya harus terpasang dengan kuat, tidak boleh obrak, tidak boleh longgar, karena ini nanti akan mempengaruhi dari gejala suara mesin teman-teman ketika langsam terutama, atau turun gas. Biasanya ketika langsam atau turun gas suara CVT aja bunyi yang kasar, seperti itu teman-teman. Tidak selalu fanbelnya yang kendor dan sebagainya. Namun coba perhatikan untuk area pislet ini bisa jadi longgar. Jadi yang pertama rumah
rollernya mungkin ada gangguan, atau pemasangan rollernya juga terbalik atau terbolak-balik nggak beraturan. Yang terakhir adalah bisletnya tadi yang saya jelaskan. Terus yang terakhir adalah selanjutnya adalah bosnya ini teman-teman. Nah, kalau bosnya ini kublak, posisi pemasangannya ini tidak presisi, itu akan membuat nanti posisi rollernya juga akan menjadi ikut oblak juga, karena seperti teman-teman saya contohkan ini yang aus. Jadi kalau rumah rollernya aus, secara ketirusannya juga sudah landai, membuat tarikannya juga nggak enak seperti pembahasan video sebelumnya teman-teman. Terus untuk bosnya juga oblak seperti ini membuat suaranya kasar teman-teman, suaranya kasar, rollernya cepat peang, komponen area bagian seperti bagian depan akan cepat aus. Jadi posisi pemasangan, posisi komponen juga harus diperhatikan, harus benar-benar presisi, tidak ada gejala yang keausan yang ekstrim atau yang aus yang nggak wajar. Jadi kalau pemasangan GPT, setiap komponen harus kita perhatikan agar nanti teman-teman tidak mengulang pekerjaan yang sebetulnya nggak perlu teman-teman. Oke, mungkin ini aja pembahasan seputar bagaimana cara pemasangan roller, komponen-komponen terkaitnya yang harus kita perhatikan teman-teman. Oke, demikian tadi pembahasan sedikit spesifik tentang pemasangan roller dan gangguan-gangguan pada komponen area CVT bagian depan. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.